Tauhid rububiyah berkaitan dengan tiga perkara. Yang namanya al-khalqu wal mulku wat tadbir. Artinya penciptaan, al-mulku pemilikan, kemudian ini pengaturan. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Kita meyakini hanya Allah yang Maha Esa dalam penciptaan. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang ikut nimbrung, ikut cipta. Yang menciptakan cuma siapa? Allah. Karena Allah dalam hadis kata Rasulullah SAW, karena Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Dulu Allah sendirian di zaman azali, tidak ada bersama Allah. Kemudian Allah ciptakan makhluk. Ya, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia musyrik, tidak bertauhid rububiyah. Paham? Dan tadbir ini banyak. Pengaturan seperti apa? Mematikan al-ihya, al-imata, contohnya ar-razq. Ini namanya pengaturan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan selain-lainnya. Ini semua yang melakukan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikatakan dengan tauhid af'alillah, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah, hanya Allah sendiri yang melakukannya, tidak ada yang lainnya. Paham? Yang terakhir tauhid al-uluhiyah. Dikenal juga tauhid af'alil ibad. Kalau ini perbuatan-perbuatan Allah, kalau ini perbuatan-perbuatan apa? Hamba. Di antara perbuatan-perbuatan hamba seperti apa? As-sujud, ad-du'a, az-zabah, sujud, doa, salat, misalnya tawakal dan seluruhnya, ar-roja, al-khauf. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba di antaranya amal ibadah seperti sujud, doa, menyembelih, salat, tawakal, berharap, takut. Ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid al-uluhiyah, topik pembahasannya pada perbuatan hamba. Paham? Apa maksudnya tauhid semua sifat? Maksudnya kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang maha, seluruhnya maha. Tidak ada yang menyamai Allah dalam kemahaannya, dalam sifat-sifatnya. Contohnya, Allah maha ilmu. Manusia punya ilmu, tapi ilmunya tidak sama dengan ilmunya Allah. Allah maha melihat. Manusia punya penglihatan, tapi terbatas. Allah punya wajah. Wajah Allah sangat indah. Bahkan dia adalah nikmat yang terindah di surga kelak. Melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dapat surga dan ada tambahan. Tambahan tersebut adalah kelezatan melihat wajah Allah. Seluruh sifat Allah adalah maha. Barang siapa yang meyakini ada yang menyamai sifat-sifat Allah, maka dia musyrik. Paham? Itu namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kemahaan, tidak ada yang menyamainya. Itu namanya tauhid al-asma wa sifat. Secara sederhana ini, secara sederhana. Makanya dikatakan kenapa orang percaya dukun itu orang musyrik, karena kita menyamakan dukun sama dengan Allah. Hanya yang tahu ilmu gaib hanya Allah, kemudian kita bilang dukun juga tahu. Berarti musyrik. Berarti kemahaan ilmu Allah disekutui oleh ilmunya dukun. Maka percaya kepada dukun merupakan apa? Kesyirikan, karena menyamakan Allah dengan siapa? Dengan dukun.